Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Trader Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, SAU USD atau gold, dan juga untuk indeks dolar Amerika Serikat. Nah, dan di sini saya akan menggunakan time frame 4 jam ke atas, yang dimana memang tujuan dari analisa mingguan ini untuk memberikan gambaran arah atau tren pada pair yang saya bahas pada video kali ini, bagaimana gambarannya di time frame yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk pair yang pertama saya mulai dari AUD USD dulu. Dan untuk AUD USD sini saya sudah menarik beberapa trendline, yang dimana yang ini support trendline yang berwarna, saya ganti warnanya jadi warna putih. Dan untuk harga sekarang sedang berada di support trendline yang ini, dan juga sudah mulai menandakan candle bullish di sini, yang dimana sudah mulai ada rejection di support trendline yang ini. Kemungkinan nanti untuk AUD USD, jika tidak breakdown support trendline yang berwarna putih ini, maka untuk AUD USD akan bergerak naik nanti sampai ke resisten yang sini, yang berwarna kuning ini. Dan juga di sini saya akan menarik juga sebuah resisten trendline yang ini, yang dimana nanti harga bisa bergerak naik ke resisten trendline yang ini jika harga belum breakdown untuk support trendline yang ini. Nah, kemungkinan nanti akan seperti itu. Selama harga belum breakdown untuk support trendline ini, maka untuk harga akan bergerak naik sampai resisten trendline-nya. Tetapi jika nanti pada saat di sini harga breakdown untuk support trendline ini, maka untuk AUD USD akan turun ke sini dulu, turun ke sini, lalu retest, lalu nanti lanjut turun sampai ke support yang di sini, yaitu di harga 0.72903. Tetapi jika nanti harga tidak breakdown untuk support trendline-nya, maka untuk AUD USD akan bergerak naik sampai yang di sini 0.74173, atau nanti target max-nya sesuai resisten trendline yang ini dan juga resisten yang sini, yaitu di harga 0.74385. Nah, jika nanti belum breakdown untuk support trendline-nya, maka harga akan bergerak naik sampai ke area yang tadi. Tetapi jika nanti breakdown untuk support trendline-nya ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun sampai support yang di 0.72903. Nah, dan di sini saya akan menarik sebuah resisten trendline. Jika di time frame yang lebih rendah, pasti ada resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini, yang dimana nanti untuk harga bisa terhalang di resisten trendline yang ini. Tetapi secara historisnya boleh kita lihat, pada saat di sini juga ada sebuah resisten trendline. Saya tarik dari sini ke sini, yang dimana dengan mudahnya di breakout harga di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk resisten ini juga seperti itu, bisa nanti dengan mudah di breakout oleh harga dan bergerak naik sampai targetnya yang tadi, yaitu di resisten yang ini. Nah, untuk AUD menurut saya, karena masih dalam pola pergerakan naik secara support trendline yang ini, maka untuk AUD USD lebih berkemungkinan bergerak naik sampai minimal nanti sampai resisten trendline yang ini. Nah, minimal nanti naiknya ke situ. Akan tetapi jika nanti langsung breakdown untuk support trendline yang ini, maka akan bergerak turun seperti ini. Lalu untuk Euro AUD, boleh kita lihat di chart, saya sudah menarik sebuah area demand. Yang ini yang dimana setelah harga mencapai area demand ini, harga mulai bergerak naik di sini. Nah, dan di sini juga, di sini boleh kita lihat harga sudah mulai menandakan rejection, yang dimana nanti untuk harga bisa bergerak naik sampai ke sini. Nah, ke sini. Dan kemungkinan nanti untuk Euro AUD akan membuat pola head and shoulder. Saya gambarkan dulu head and shoulder-nya. Left shoulder-nya di sini. Untuk head-nya di sini. Dan untuk right shoulder-nya nanti di sini. Kemungkinan untuk naiknya nanti pembuatan untuk right shoulder-nya. Lalu kemungkinan nanti bergerak turun dan turun ke sini. Ini juga didukung dengan
support trendline yang sudah di breakdown di sini. Support trendline di sini saya tarik ke sini. Yang dimana untuk support trendline ini sudah di breakdown oleh harga di sini, dan kemungkinan naiknya itu merupakan sebuah retest dan nanti bergerak turun kembali dan berkemungkinan membuat pola head and shoulder seperti yang tadi. Dan untuk neckline-nya saya tarik saja di sini. Neckline-nya nanti di sini. Berarti nanti untuk validnya terbentuk head and shoulder-nya, harga harus breakdown support trendline yang ini. Akan tetapi secara jangka pendeknya, kemungkinan untuk Euro AUD akan bergerak naik dulu. Lalu nanti setelah mencapai ini, area resisten yang sini, setelah mencapai area yang di sini, area resistennya, saya tarik di sini. Nah, kemungkinan nanti setelah mencapai area ini, harga akan bergerak turun kembali dan membentuk pola head and shoulder. Nah, dan untuk validnya terbentuk head and shoulder, untuk neckline-nya ini harus di breakdown oleh harga. Misal nanti untuk neckline-nya sudah valid di sini, maka harga harus bisa breakdown neckline-nya ini, atau support ini, atau support trendline ini, di breakdown, lalu kemungkinan harga akan retest, dan nanti lanjut turun. Nah, jika nanti terbentuk head and shoulder-nya, untuk target turunnya boleh di sini dulu, di support yang di sini. Lalu untuk target max-nya boleh di support yang di sini. Nah, kemungkinan jika terbentuk nanti head and shoulder akan turun ke sini. Tetapi jika nanti pada saat naik, harga bisa breakout resisten yang sini, yang di sini, yang di harga 1.61353, harga bisa breakout untuk resisten tersebut, maka untuk harga akan lanjut naik sampai ke sini. Sebentar, sampai ke sini. Atau saya tarik sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, kira-kira nanti naiknya sampai ke sini jika bisa breakout untuk resisten yang di 1.61353. Dan jika di breakout, berarti untuk head and shoulder-nya tidak akan terbentuk. Nah, kan tetapi secara support trendline yang sudah di breakdown di sini, maka untuk Euro AUD berkemungkinan akan membentuk pola head and shoulder. Dan nanti setelah mencapai area resisten ini, kemungkinan akan bergerak turun. Lalu untuk Euro USD di sini, boleh kita lihat di chart. Setelah harga mencapai resisten yang di sini, harga mulai bergerak turun dan drop sampai ke support yang di sini. Ini juga dipengaruhi oleh news dari NFP pada hari Jumat yang lalu. Harga drop di sini karena USD-nya menguat. Dan di sini juga saya sudah menarik beberapa support, yang putih dan yang kuning ini, untuk support terdekatnya. Yang dimana di sini boleh kita lihat setelah harga mencapai support yang di 1.17574, mulai ada candle bullish di sini. Dan boleh kita katakan sudah mulai ada rejection di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk Euro USD bisa bergerak naik dulu secara jangka pendek. Bisa bergerak naik dulu dan nanti lanjut turun. Nah, dan juga di sini jika kita ubah ke time frame daily. Sebentar. Time frame daily. Untuk pergerakannya sangat kuat untuk turun di sini. Dan juga di sini saya akan menarik sebuah support trendline yang dimana pada saat di sini menghalang harga pada saat bergerak turun. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, untuk support trendline yang ini boleh kita lihat sudah di breakdown oleh harga di sini, tetapi belum valid. Dan untuk validnya harga breakdown untuk support trendline ini, harga harus atau candle selanjutnya di sini harus berada di bawah dari support trendline yang ini, supaya valid breakdown untuk support trendline yang ini. Nah, saya coba lagi ke time frame 4 jam. Sini boleh kita lihat, selama harga masih berada di atas dari kedua support ini, yang di 1.17574 dan juga 1.17474, jika harga masih berada di atas dari kedua support tersebut, maka untuk Euro USD masih akan berkemungkinan untuk bergerak naik. Nah, bisa saja nanti bergerak turun ke support yang sini,
dan nanti bergerak naik. Dan untuk target max naiknya menurut saya untuk EURUSD yaitu di sini, di harga 1.18329. Akan tetapi secara support trendline yang tadi, yang hampir di breakdown oleh harga, bisa saja nanti naiknya merupakan sebuah retest, lalu nanti melanjut turun. Nah, di sini saya akan menarik sebuah Fibonacci, atau saya tarik di sini untuk Fibonacci-nya, untuk mencari area retest dari harga. Saya tarik dari sini ke sini. Dan untuk secara Fibonacci-nya, untuk area retest-nya boleh kita lihat di sini, yaitu di harga di sini. Kira-kira di harga 1.18498 sampai 1.18135. Untuk area retestnya di situ. Nah, menurut saya untuk EURUSD, untuk valid turun, saya akan menaruh di sini supportnya. Jika harga bisa breakdown untuk support yang ini, yang di 1.17474, maka untuk harga akan valid turun, dan turunnya bisa ke sini dulu, ke sini, ke support yang di harga 1.17140. Tetapi jika masih berada di atas dari support yang berwarna putih ini, yaitu di harga 1.17474, jika masih berada di atasnya, maka untuk EURUSD masih berkemungkinan naik sampai area retest yang di sini atau area Fibonacci-nya. Bisa naik sampai ke sini. Dan di sini saya tidak menggunakan secara support trendline yang tadi yang saya tarik, tetapi di sini saya menggunakan secara support yang di sini. Jika belum bisa breakdown yang di sini, yang support yang di 1.17474, maka untuk harga lebih berkemungkinan bergerak naik menurut saya. Tetapi jika nanti bisa di breakdown, maka untuk target penurunannya yaitu di harga 1.17140. Dan jika sudah mencapai area ini, menurut saya sudah valid bergerak turun. Dan nantinya jika sudah mencapai area yang ini, area support yang ini, bisa saja nanti bergerak naik lagi untuk retest, dan nanti lanjut turun ke sini. Terus sebentar saya lihat ke sebelah kiri. Untuk target turunnya di sini dulu. Jika nanti bisa breakdown yang di sini sebentar. Nah, di sini dulu. Jika bisa nanti breakdown support yang di sini. Yang di 1.17140. Jika nanti bisa breakdown support yang ini, yang di 1.17140, maka penurunan selanjutnya yaitu di harga 1.16915. Nah, untuk EURUSD kira-kira begitu. Intinya, jika harga masih berada di atas dari 1.17474, maka untuk EURUSD masih berkemungkinan untuk bergerak naik sampai ke sini. Tetapi jika sudah di breakdown, maka untuk harga nanti akan turun ke sini dulu, ke 1.17140, lalu nanti target selanjutnya yaitu di harga 1.16915. Lalu untuk EURUSD di sini, untuk harga boleh kita lihat, belum mampu untuk breakout yang ini, resistance yang warna biru ini, belum mampu di breakout ataupun dicapai oleh harga di sini. Dan di sini juga untuk harga boleh kita lihat berpotensi membuat pola double top yang di sini. Ini top yang pertama dan top yang kedua di sini. Dan untuk valid terbentuk double top ini, harga harus bisa breakdown yang di sini. Neckline atau support yang di sini, yaitu di harga 151.525. Tetapi di sini saya juga melihat untuk GBP yang Jepang kemungkinan membuat pola atau berpotensi membuat pola inverse head and shoulder di sini, yang dimana untuk left shoulder-nya di sini, left-nya di sini, lalu untuk head shoulder-nya di sini, lalu untuk right shoulder-nya di sini. Nah, untuk valid terbentuk dari head and shoulder ini atau inverse head and shoulder-nya, berarti harga harus bisa breakout neckline yang sini atau resistance yang sini. Saya gambarkan resistance-nya karena di sini mendatar. Berarti harga harus bisa breakout yang di harga 153
atau nanti sekalian dengan resisten trendline yang berwarna biru ini. Jika nanti bisa di breakout untuk 153.505, untuk GBP Jepang akan terbentuk inverse set and shoulder, dan nanti akan bergerak naik ke sini dulu, di breakout, lalu turun untuk retest, dan nanti lanjut naik. Untuk naiknya, jika terbentuk inverse set and shoulder ini, bisa naik sampai ke sini, resisten yang sini, lalu resisten yang sini. Nah, jika nanti terbentuk seperti itu, maka untuk targetnya yaitu di sini. Tetapi jika nanti tidak terbentuk untuk inverse set and shoulder-nya dan harga bergerak turun kembali sampai ke support ini dan breakdown support ini, maka untuk harga akan membentuk pola double top. Dan nanti jika sudah terbentuk double top-nya dan breakdown support yang ini, harga bergerak turun ke sini dulu, turun ke sini, lalu retest, lalu nanti lanjut turun sampai ke sini. Atau nanti target turunnya di sini dulu. Untuk polanya seperti yang tadi. Akan tetapi, jika nanti harga tidak break keduanya, resisten yang di sini maupun support yang di sini, maka untuk GBP Jepang lebih berkemungkinan bergerak sideways di sini. Bergerak turun ke sini, nanti bergerak naik lagi. Untuk pergerakan selanjutnya, harga harus break salah satu support dan resisten yang tadi. Jika nanti breakout untuk resisten yang sini akan bergerak naik dan membentuk pola inverse set and shoulder. Tetapi jika break yang di sini, breakdown support yang ini, maka akan terbentuk pola double top. Tetapi jika tidak di break salah satunya, maka untuk harga nanti akan bergerak sideways di sini, di bawah resisten trendline dan juga di atas support yang ini. Lalu untuk GBP USD di sini, boleh kita lihat chart, saya sudah menarik beberapa demand dan juga supply di sini. Boleh kita lihat setelah mencapai supply, harga mulai bergerak turun di sini. Dan boleh kita lihat harga menuju area demand yang ini, yang di harga 1.38328 sampai 1.38617. Nah, kemungkinan nanti harga bisa bergerak turun ke area demand ini, masuk ke area demand, dan nanti bergerak naik. Dan untuk target naiknya, di sini dulu, boleh kita tarik sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik untuk resisten trendline-nya, itu di sini. Nah, jika nanti harga tidak breakdown demand yang ini, maka untuk harga akan bergerak naik sampai resisten trendline yang ini, yang berwarna putih. Tetapi jika demand di breakdown, maka untuk harga akan bergerak turun sampai ke demand yang di sini, yang paling bawah. Lalu kemungkinan setelah mencapai demand yang ini, karena untuk demand yang ini cukup kuat untuk harga, dan ada juga resisten trendline yang sudah di breakout pada saat di sini, kemungkinan setelah mencapai demand yang ini akan bergerak naik kembali. Nah, untuk GBP/USD menurut saya masih akan seperti ini, bisa bergerak turun dulu ke area demand yang ini, lalu nanti bergerak naik sampai resisten trendline-nya. Tetapi jika demand ini di breakdown, maka akan turun ke demand yang sini, lalu bergerak naik kembali. Akan tetapi jika pada saat naik di sini, dan bisa breakout untuk resisten trendline yang ini, yang berwarna putih ini, maka untuk GBP/USD akan bergerak naik lagi ke area supply yang sini. Lalu kemungkinan setelah mencapai supply, dipantulkan lagi ke bawah. Karena area supply ini menurut saya, area supply yang kuat untuk GBP/USD. Nah, untuk gambaran dari GBP/USD kira-kira begini. Untuk polanya sangat bagus. Tinggal kita mencatat area demand dan juga area supply-nya. Nantinya jika mencapai area demand, ada konfirmasi, boleh melakukan pembelian nantinya. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, di sini boleh kita lihat harga sudah breakout. Resisten trendline yang warna kuning ini di breakout pada saat di sini. Lalu harga bergerak naik. Dan setelah mencapai resisten yang sini, harga mulai bergerak mendatar atau mulai ada candle penurunan di sini. Saya tarik resistennya di sini. Nah, di sini. Boleh kita lihat harga mulai melemah. Yang dimana nanti untuk DXY bisa bergerak turun dulu
atau koreksi sebelum nanti lanjut naik. Akan tetapi tidak untuk kemungkinan bisa lanjut naik dulu sampai ke sini, resisten yang kuat di sini, bisa nanti langsung naik ke sini, nanti bergerak turun kembali. Nah, jika nanti harga bergerak turun dulu, berarti kita boleh menarik Fibonacci di sini untuk mencari area koreksinya. Start dari sini ke sini. Untuk secara Fibonacci-nya, jika harga nanti koreksi, bisa ke sini. Nah, koreksi ke sini dulu, lalu nanti lanjut naik. Nah, akan tetapi jika nanti harga bisa breakout untuk resisten yang sini, bisa langsung di breakout, maka untuk harga nanti bergerak naik dulu ke sini, ke resisten yang sini, dan nanti bergerak turun. Nah, menurut saya karena di sini sudah mulai melemah, bisa saja nanti untuk DXY atau indeks mata uang dolar Amerika Serikat bisa bergerak turun dulu untuk koreksi, dan nanti lanjut naik. Dan untuk target naiknya di sini dulu, di resisten yang sini, yaitu di harga 92.977. Nah, akan tetapi jika nanti langsung di breakout untuk resisten yang sini, maka untuk harga bisa nanti lanjut bergerak naik sampai 92.977, dan nanti mulai bergerak turun. Dan nantinya jika harga bergerak naik dulu, misal harga bergerak naik dulu ke sini, lalu untuk turunnya nanti boleh kita tarik menggunakan Fibonacci juga. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, kira-kira nanti untuk turunnya ke sini. Jika nanti harga bisa bergerak naik dulu ke resisten yang sini. Jika nanti bergerak naik dulu, berarti untuk turunnya nanti bisa ke sini. Tetapi secara DXY yang masih kuat untuk naik, jika nanti harga bisa breakout kedua resisten yang sini, maka untuk target selanjutnya yaitu di resisten yang sini. Nah, jika nanti langsung breakout kedua resisten yang sini, maka untuk harga bisa lanjut naik sampai resisten yang sini. Nah, menurut saya untuk DXY seperti itu akan lebih dominan nanti untuk koreksi dulu setelah mencapai resisten yang sini. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga untuk langsung di breakout oleh harga. Lalu untuk USD atau gold, di sini harga sudah breakdown support channel yang ini. Di breakdown di sini lalu harga bergerak turun sampai ke area demand yang sini. Pergerakan harga ini juga dipengaruhi oleh dari news NFP hari Jumat yang lalu, yang dimana untuk USD menguat seperti yang tadi. Lalu untuk USD drop di sini. Dan di sini saya sudah menarik demand yang ini, yang di harga 1750 sampai 1762. Yang dimana untuk demand ini bisa nanti menghalang harga jika nanti bergerak turun terus. Nah, dan di sini juga sudah mulai ada candle bullish, yang dimana boleh kita katakan sudah mulai ada rejection di area demand yang ini, yang dimana nanti rejection ini bisa membuat harga bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti jika demand ini tidak di breakdown oleh harga, maka untuk harga nanti bisa bergerak sideways dulu di sini, lalu nanti lanjut naik. Dan untuk target naiknya, jika demand belum di breakdown, yaitu di sini di 1790 sampai 1784 dulu. Jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk target naiknya boleh di sini dulu, di 1790 sampai 1784. Nah, tetapi jika demand ini nanti di breakdown, demand yang ini di breakdown atau nanti titik supportnya di 1750 di breakdown, maka untuk target turunnya nanti ke sini, yaitu di harga 1733 dulu, atau nanti maxnya boleh di sini, di support yang di sini, yaitu di harga 1724. Jika nanti bisa breakdown yang di 1750, maka untuk USD akan bergerak turun sampai 1734 dulu, lalu nanti 1724. Tetapi jika masih tertahan di atas dari demand yang ini, maka untuk harga lebih berkemungkinan naik dulu, lalu nanti mulai bergerak turun kembali. Nah, dan di sini menurut saya targetnya di sini dulu, akan naik ke sini dulu,
Dan nanti, karena sudah dalam pola pergerakan downtrend, menurut saya, pergerakan naiknya ini merupakan rebound sementara, lalu nanti bisa bergerak turun kembali. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, USD atau gold, dan juga indeks dolar Amerika Serikat. Semoga analisa ini bermanfaat, dan jika ada nanti yang mau ditanyakan dari analisa ini, boleh nanti ditanyakan di grup. Sekian dari video ini, terima kasih.